Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Marilah kita awali ibadah kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang telah membangunkan kami di pagi hari ini. Sapalah kami dengan firman-Mu, agar boleh kami nantinya menjalani hari-hari kami untuk melayani Engkau secara benar, khususnya dalam satu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yakni Roma pasal 15 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya kita pernah mendengar jenis penyakit mental yang disebut megalomania, yakni perilaku yang menganggap dirinya lebih dari yang lain. Ia cenderung narsis dan tidak segan-segan memanipulasi data dan fakta demi mendapat pujian serta pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Seorang pengidap megalomania akan melakukan segala cara agar dirinya tetap mendapat penghormatan lebih dari orang lain. Ia tidak segan-segan berbohong melalui perkataan, penampilan, maupun atribut gelar dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, yakni agar dia dihormati, ditakuti, dianggap hebat dan megah. Namun perlu diingat bahwa seorang megalomania tidak bisa hidup nyaman apalagi berteman akrab dengan sesama pengidap megalomania. Dia hanya akan nyaman bila orang-orang di sekitarnya berada di bawah levelnya. Tentunya perilaku seperti ini disadari atau tidak disadari membuat yang bersangkutan menghadapi banyak kesulitan. Dunianya akan sempit karena tidak semua orang bisa menerima karakter seperti ini. Sungguh perilaku itu tidak seturut dengan ajaran kekristenan. Saudara-saudariku sekalian, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk bermegah di dalam Kristus. Tentunya bila ada cara bermegah di dalam Kristus, pasti ada pula bermegah di luar Kristus. Bila kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bermegah itu adalah sangat mengagumkan, gagah, kuat, mulia, masyhur, atau bangga. Bermegah berarti memiliki sifat megah atau bermegah-megahan. Tentunya perasaan yang seperti itu dialami seseorang bila dia memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Entah itu harta, jabatan, kekuasaan, atau merasa sudah melakukan suatu pengorbanan yang besar dan lain sebagainya. Dalam suratnya, Paulus mengingatkan pembacanya dan juga kita pada saat ini bahwa apabila kita bermegah, janganlah bermegah dengan cara yang dilakukan dunia ini, yakni mengarahkan pujian kepada diri sendiri. Melainkan arahkanlah pujian itu hanya kepada Tuhan si pemilik anugerah tersebut. Paulus mengajak kita mengalami pemahaman iman sebagaimana yang dimiliki Yohanes Pembaptis, yakni biarlah aku semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Dalam hal ini Paulus merasa bahwa kekayaan, kehormatan, gelar dan jabatan yang dimilikinya dulu tidak pantas membuatnya untuk bermegah. Ia sudah selesai dengan penilaian di level itu. Ia melihat kemegahan itu dari sudut pandang yang lain. Bermegah
di dalam Tuhan tidak cukup hanya di dalam doa dan mengucap syukur, melainkan harus ditunjukkan dalam perilaku konkret, yakni mengekspresikannya dengan rendah hati. Sebab dengan rendah hati, maka gaya hidup kita, cara berpikir, penampilan, tutur kata, dan lain-lain akan terukur dan terkontrol. Maka janganlah memegahkan diri meskipun kita punya alasan untuk itu. Nikmatilah keberhasilan dengan rasa syukur. Jauhkanlah penyakit megalomania, yakni yang mencari kemegahan untuk diri sendiri. Sebab hal itu akan membawa kita kepada kehancuran. Ingatlah apa yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jemaat sekalian, rendahkanlah hatimu. Tebarlah kebaikan di sekitarmu. Berperilakulah yang sepatutnya dengan orang-orang di sekitarmu. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengangkat kita dari yang tidak layak menjadi layak di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau telah layakkan kami menjadi orang yang terhormat untuk boleh dihormati oleh orang lain. Oleh sebab itu mampukan kami dalam kehidupan kami untuk melayani Engkau dengan cara saling menghormati satu dengan yang lainnya. Mampukan kami untuk semakin merasa diri kecil di hadapan-Mu dan biarlah Engkau semakin besar di hati kami. Dengan demikian kami boleh menikmati anugerah itu dengan sukacita dan orang-orang di sekitar kami juga merasakan sukacita sebagaimana yang kami rasakan. Engkaulah yang menyertai kami Bapa dalam satu hari ini, buatlah kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.